digoyang lagi oleh al-ghujur. Putus lagi, berpisah kepala dengan badannya. Jatuh ke bawah, masih mutar kepalanya kayak orang tawaf, ngaji lah. Ayatnya yang dia baca, wujuhun yawma idzin nadhirah, wujuhun yawma idzin nadhirah ila rabbiha nazirah. Wajah mereka pada hari itu berseri-seri, kepada Tuhannya mereka memandang, matanya terpejam dengan rapat, bibirnya senyum menghadap Allah. Syahid lagi yang ketiga ini. Nah, kata raja, sekarang komandan ofisir yang ketiga, panggil. Ofisir ketiga, ya Tuan Raja. Sudah dengar nasib dua orang temanmu? Sudah Tuan Raja. Mati? Mati. Kamu bagaimana? Saya mau ikut Tuan Raja. Jadi kamu mau ikut saya? Mau Tuan Raja, saya mau. Mau meninggalkan Islam sebagai agamamu? Mau Tuan Raja. Mengkhianati khalifahmu Umar bin Abdul Aziz? Iya Tuan Raja. Daripada hidup saya kan, daripada mati mendingan itu Tuan Raja. Daripada nggak punya apa-apa kan mendingan punya apa-apa. Baik, baik. Nanti saya musyawarah sama Perdana Menteri, kamu saya angkat jadi pejabat tinggi. Baik Tuan Raja. Akhirnya Raja musyawarah. Perdana Menteri, saya Tuan Raja. Ini ofisir ketiga baik ini, mau ikut kita keluar dari Islam. Kita angkat jadi apa dia? Itu sih urusan Tuan soal angkat mengangkat. Cuman saya pikir-pikir kok aneh Tuan Raja. Aneh bagaimana? Ini ofisir ketiga ini kok mau ya meninggalkan agamanya. Mau mengkhianati saudaranya sendiri. Saudaranya sebangsa, setanah air, seiman, sekeyakinan. Hanya karena ditawari oleh kedudukan mau dia khianati. Orang itu kalau sudah mau mengkhianati bangsanya sendiri Tuan Raja, apalagi bangsa lain. Sekarang ini dia sopan sama kita karena kepengen selamat. Nanti kalau ada kesempatan, bukan kita yang ditikam dari belakang, senjata makan Tuan. Jadi menurut kamu bagaimana Perdana Menteri? Menurut saya ofisir ketiga ini komandan bejat. Masa orang bejat jadi pejabat, rusak rakyat. Mana orang dua yang mati itu orang bagus, punya prinsip, punya pendirian, nyawa taruhannya iman tidak goyah. Itu malah kalau bisa yang dua itu dihidupin lagi. Orang punya pendirian, ya hidupin bagaimana udah kadang mati. Gak bisa. Jadi yang ketiga ini gimana? Kalau menurut saya yang ketiga ini bunuh saja Tuan Raja. Ngapain miara orang bahaya? Bunuh saja. Bunuh. Iya nak, kalau begitu bunuh saja. Betul juga kamu. Sidang dibuka kembali. Ofisir ketiga, gimana Tuan Raja? Saya diangkat jadi apa? Kamu gak diangkat. Gak diangkat bagaimana? Kamu ofisir bejat. Kok bejat? Iya. Agamamu saja kamu mau tinggalkan. Saudaramu sebangsa setanah air mau kamu khianati. Apalagi kami yang orang lain bangsa dengan kamu. Kalau ada kesempatan kami akan kamu tikam dari belakang. Jadi, gimana? Kamu dibunuh. Bunuh. Tuan Raja. Bunuh. Iyalah, bunuh. Tapi saya mau Islam lagi Tadinya saya mau keluar dari Islam, saya pikir dapat kedudukan tinggi kalau dibunuh juga. Iyalah bunuh, tapi saya tak Islam lagi. Terserah mau Islam mau tidak, pokoknya bunuh. Iya, saya mau Islam lagi. Cepat. Iya. Kalau mengucap 2 kalimat syahadat mau Islam lagi, macet lidah. Ayo cepat. Iya Pak. Asyhadu tidak bisa mengucapkan. Ayo cepat. Iya Pak. Asyhadu tidak bisa. Sampai boloknya al-ghujur keburu sampai ke lehernya. Putus leher itu, pisah kepala dengan badan. Jatuh kepalanya ke bawah. Dia bekas orang Islam, masih bisa ngaji. Ngaji juga, cuma ayat yang dibacanya lain kalau yang dibaca 2 temannya tadi. Ayat yang dia baca begini. Afaman haqqat alaihi kalimatul azab afa anta tunqizu man finnar. Orang yang sudah memang akan mendapat vonis azab di neraka,
Bisakah kamu menyelamatkan mereka dari azab yang sangat pedih? Bertahun-tahun dia berjuang untuk Islam di bawah kepemimpinan Umar bin Abdul Aziz dengan niat li'la'i kalimatillah. Tapi di akhir perjuangannya dia tergoda oleh harta dan kedudukan. Dia keluar dari Islam dan dikala itu ajal datang merenggut nyawa, dia mendapat su'ul khatimah, matinya ke dalam neraka. Na'udzubillah min dzalik. Ini termasuk lemah iman, saudara-saudara. Dan itu penyakit yang bahaya. Biar lemah ekonomi, biar lemah pendidikan, kalau iman kuat, insya Allah masih ketolong. Tapi biar ekonomi kuat, pendidikan kuat, iman lemah, malah yang kuat tadi akan menghancurkan nilai iman yang lemah itu tadi. Disinilah mabda'nya, berlindung kita kepada Allah dari lemah hati, lemah iman, lemah akidah. Baik, penyakit rohani yang ketiga, wa a'udzubika minal kasal. Aku berlindung kepadamu ya Allah daripada sifat penyakit malas. Malas adalah penyakit batin. Santai perlu, refreshing perlu. Tapi kalau tiap hari santai, apakah kita akan jadi generasi santai? Dan persoalan apa yang bisa kita selesaikan dengan posisi santai? An-Nisa ayat 95 menegaskan, La yastabil qa'iduna minal mu'minina ghaira ulil dharari wal mujahiduna fi sabilillah. Orang-orang yang berjuang di jalan Allah tidak sama nasibnya dengan orang yang duduk saja gelenggam, gelohom, ayam-ayam tanpa ada unsur darurat, yang hanya menunggu keajaiban dan yang turun dari langit, menghitung bintang bertebaran di atas cakrawala. Tidak akan sama orang yang berjuang di jalan Allah dengan yang duduk gelohom, ayam-ayam, gelenggam, menikmati apa yang ada tanpa berpikir meningkatkannya ke arah yang lebih baik. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Malas berusaha, malas beribadah adalah penyakit rohani yang ditiupkan oleh iblis ke dalam diri sanubari kita. Makin tinggi nilai iman, makin berat bisikan kemalasan itu. Namun kalau kita bentengi dengan bahwa malas kita hari ini akan membawa penyesalan bukan besok, bukan lusa, bukan minggu depan, bukan pula bulan depan, tapi barangkali tahun depan, 5-10 tahun yang akan datang, untuk masa depan yang lebih depan di alam kubur, di alam akhirat. Akibat penyesalan di dunia akan terasa di sana nantinya. Allah telah memberikan hidup. Dalam hidup kita diberikan energi, daya dan kekuatan. Manfaatkan daya dan kekuatan itu untuk berusaha dan bekerja. Allah tidak suka kepada orang yang malas berpangku-pangku tangan menunggu keajaiban dari langit sambil berleha-leha. Allah suka kepada orang yang bekerja keras, karena seluruh rasul bekerja keras, seluruh para nabi bekerja keras. Saudara-saudara, hanya istana yang ditegakkan dalam khayalan saja yang bisa dijangkau dengan bermalas dan bersantai-santai. Tapi istana dalam wujud kenyataan hanya bisa dicapai dengan kerja keras dan semangat menghadapi kehidupan. Yang kelima, wa a'udzubika minal jubn. Kami berlindung kepadamu ya Allah daripada sifat takut. Saudara-saudara, setiap orang terlahir membawa fitrah. Fitrah itu juga bisa berupa sifat. Tiap orang punya sifat takut, tiap orang punya sifat berani. Lingkungan, pendidikan, pergaulan menumbuhkan mana yang lebih subur. Kalau takutnya lebih subur, dia akan jadi penakut. Kalau beraninya lebih subur, dia akan jadi pemberani. Masalahnya sekarang kapan kita harus berani, kapan kita mesti takut, kan itu saja. Bahwa semua orang punya sifat berani, sebagaimana semua orang punya sifat takut, itu real. Tapi kapan kita harus berani, kapan kita harus takut? Agaknya surah An-Nisa ayat 77 cukup menjadi sindiran. Walamma kutiba alaihimul qitalu idza fariqum minhum yakhshawna an-nasa ka khashyatillahi aw ashaddu khasyah. Manakala diwajibkan kepada mereka berjuang, maka sebagian daripada mereka takut kepada manusia seperti mereka takut kepada Allah, bahkan lebih takut kepada manusia daripada takut kepada Allah. Ini kan takut yang tidak beralasan. Tengoklah zaman sekarang.
Mereka yang menebarkan maksiat punya keberanian. Mereka yang bergelimang di lumpur dosa punya keberanian. Mereka yang melakukan penyelewengan dan menyesatkan manusia punya keberanian. Kenapa kita yang punya niat menegakkan kebenaran, membela yang hak, menjalankan sesuatu yang kita yakini sebagai benar, kadang-kadang dihantui oleh perasaan takut. Takut semacam ini yang jadi penyakit rohani. Mereka berani terang-terangan membuka judi. Mereka berani terang-terangan di tengah jalan umum membuka botol minum-minuman keras dan mabuk sempoyongan. Mereka berani terang-terangan di tempat ramai merampok dan menodong. Mereka berani korupsi memakan uang yang bukan haknya. Mereka berani untuk sesuatu yang sesat dan menyesatkan. Kenapa kita tiba-tiba di hadapan sesuatu yang kita yakini benarnya kita jadi lemah? Kita jadi takut, lebih takut kepada manusia daripada kepada Allah. Padahal terkena kita penjara manusia paling banter seumur hidup kita. Tapi penjara Allah, nerakanya Allah, azabnya Allah, bukankah sesuatu yang mestinya harus paling kita takuti? Oleh sebab itu terutama generasi muda, bangkitlah. Tegakkan yang ma'ruf, hancurkan yang munkar sesuai dengan kemampuanmu. Dengan cara yang bijaksana tentunya. Tidak dengan cara yang frontal. Tapi yang saya maksud, kalau mereka yang berdiri di kubu kemunkaran punya keberanian. Kenapa? Kenapa kita yang berdiri di atas yang hak dan benar kadang ragu kalau kita tidak takut sama sekali? Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah. Oleh karenanya kita takut, memang takut kalau harus melanggar perintah Allah. Kita harus berani pada saat kita merasa melaksanakan apa yang diperintahkan Allah. Berani terhadap melaksanakan perintahnya, takut kalau sampai melaksanakan larangannya. Jadi ada waktunya kita berani, ada waktunya kita takut. Dengan demikian, sifat penakut ini menjadi handicap, menjadi penghalang yang menghalangi kita daripada kemajuan dan kemajuan. Iya, Islam sih Islam, Pak. Tapi kalau nanti saya dipecat, anak saya makan apa, Pak? Islam sih Islam, Pak. Tapi ini risikonya, Pak. Bukankah Nabi sendiri pernah memang memperingatkan? Sayati ala ummati zamanun al-qabidu ala dinihi kal-qabid ala al-jamrah. Akan datang satu masa di tengah umatku di mana pada masa itu orang yang konsekuen dan teguh memegang agama seperti memegang bara di tangan. Dipegang tangan terbakar, dibuang bara terlepas. Konsekuen megang Islam, risikonya berat. Melepaskan dan masa bodoh terhadap Islam bertentangan dengan batin. Dikala itu, beruntunglah orang-orang yang teguh dan kuat memegang agamanya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Hanya sifat berani yang menyebabkan Islam berhasil menembus dinding Jazirah Arabia, memasuki Bizantium dan Persia, mendarat di Spanyol, memasuki Selat Jabal Tariq, pada gilirannya mewarnai hampir 2/3 belahan bumi, menjadi mercusuar di lapangan ilmu dan peradaban. Berani karena benar. Jadi yang saya anjurkan itu bukan berani babi. Tahu berani babi? Mau nyeruduk aja. Berani yang tanpa perhitungan itu berani babi namanya, nyeruduk aja. Ya kalau kelempungan yang diseruduk tahu empuk. Tapi kalau yang diseruduk mesin gini kan bongkar kepala. Jadi bukan berani yang tanpa perhitungan, berani yang dengan taktik dan strategi. Sebab keberanian tanpa perhitungan akan menyebabkan kita menjadi orang yang ngawur. Dalam istilah sosial dinamakan trial and error, spekulasi namanya. Dan itu harus pulang kepada diri kita. Keberanian tidak bisa dipompakan, keberanian tidak bisa dicangkokkan, harus bermula dari kita. Contoh saja, ketika Nabi dan Abu Bakar di Gua Tur, Quraisy kafir yang ngejar sampai di situ, kalau mereka nengok ke bawah